Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama dengan podcast Pojalo Kemenak Kota Tebing Tinggi, yang mana pada hari ini tepatnya 19 Oktober 2023, yang mana kami akan coba membahas pada hari ini tentang akhlak muslim terhadap tetangganya. Selawat beri salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang juga kita mudah-mudahan mengharapkan dan bersahabatnya di yaumil hisab kelak. Baik, hadir kali ini bersama kita Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Jul. Assalamualaikum Ustadz Jul. Waalaikumsalam. Bu Afrida SAG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ustadz Julfikar. Assalamualaikum Ustadz. Serta Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Iya, baik, terima kasih. Kali ini kita Ustadz dan Walimah coba akan membahas tentang akhlak muslim terhadap tetangganya. Ini kita bicara tentang akhlak terhadap tetangga. Karena memang sekarang ini, di zaman modern sekarang ini, kita lihat akhlak ini juga terhadap tetangga sudah mulai berkurang. Artinya orang sudah mulai hidup secara masing-masing, ya kan? Sudah kadang tetangga sebelah pun tidak tahu lagi. Nah, inilah kadang yang mengakibatkan salah satunya juga kita dalam walaupun seperti itu, kita kan tetap perlu menunjukkan selaku seorang muslim akhlak bertetangga. Tidak perlu kita tidak mau tahu kan itu dia siapa tetangga kita. Nah, ini salah satunya apa nih mengakibatkannya, Ibu Afrida dulu, Mualimah kita. Silakan Mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ada ngobrol-ngobrol sedikit kita tadi ya. Salah satu penyebabnya itu tadi yang menjadi kenapa silaturahim itu terputus gitu antara tetangga dengan yang lainnya gitu. Salah satu tadinya karena kesibukan mereka tadi gitu. Apalagi tadinya kita hidup di perkotaan gitu ya. Itu kan hidup itu sudah mulai nafsi-nafsi gitu. Jadi satu dengan tetangga yang lain itu tidak kenal gitu. Dan yang salah satu pemutusnya satu lagi, ketika silaturahim antara tetangga itu sudah mulai ada yang menyakiti. Nah, ketika yang satu menyakiti, yang satu tidak ada yang mengalah, otomatis silaturahim itu sudah terputus gitu. Ketika ada yang tersakiti, maka bertambah lagi dia akan terputus, kan itu dia. Sementara ini juga untuk membangun hubungan itu udah mulai sulit ini tadi kan, akhlak di dalam ketika udah masing-masing dengan kesibukan. Nah, kalau Ustaz Ribet, Ya, saya menambahkan dari Bu Aprida tadi. Benar, tadi kan karena kondisi juga ya untuk silaturahmi ke tetangga itu. Karena mungkin itu kesibukan juga. Karena melihat kondisi kalau di pedesaan itu mungkin lebih guyup ya dibandingkan dengan perkotaan. Tak usahlah cerita bertetangga artinya saling berkunjung. Masalah menanya nama aja kan terkadang apa di kampung dari ujung ke ujung tahu nama orang. Ada nama si Polan tahu. Nah, satu kecamatan Itu pun tahu. Tapi kalau misalnya kita di kota, padahal awak tetangga dia ini, Pak ada kenal ini Pak, nggak tahu. Padahal itu tetangganya. Nggak usah cerita kita artinya, nggak usah cerita artinya kita saling mengunjungi. Namanya nggak tahu. Mungkin kita sulit kalau di perkotaan ini untuk bertetangga, mungkin karena kesibukan juga ya. Oleh karena itu marilah kita, kalau seandainya kita ya posisi kita di lingkungan kota ya, kalau kita yang mengerti hal ini ya kita lah yang meluangkan waktu untuk silaturahmi kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita silaturahmi dia juga berbalas ya, karena mungkin segan nih kan artinya Karena tidak dimulai gitu tidak ya. dimulai gitu. Karena kadang ini kan kita kadang belum lagi berbuat sangka ya kalau nanti saya diterima. Nah, kadang-kadang itu juga mungkin itu Pak Udin. ya, maka perlu silaturahmi tadi yang karena dengan jarang bertemu, secara otomatis ketika silaturahmi kan maka akan mengenal kan itu dia. Kemudian kalau kita membicarakan tentang akhlak juga ini terhadap tetangga, wah ini salah satu perkembangan teknologi juga ini Ustaz. Kadang-kadang yang mau gini Ustaz, di tetangga ini kan sebelah-sebelahan rumah, satu hidup lagu dangdutnya kuat-kuat, yang satu hidup lagu coba ya. Macam-macam Terjadi dari malam kami di sponsor silup ini. Iya. Ya dari malam kami.
ini sering kan kadang-kadang kita kan nggak tahu dia ada punya anak kecil, dia ada punya apa yang mungkin yang sakit di sebelah. Oh, ini macam mana ini tanggapan Ustadz ini? Supaya masyarakat paham ini. Inilah yang penting ini Ustaz. Iya. Kenapa penceritanya? Kalau yang namanya hubungan bertetangga ini, Iya. Rasulullah sendiri pun sudah menetapkan itu relnya itu. Iya. Dua itu hadis itu, riwayat Bukhari dan Muslim gitu kan. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Hormati tetangga. Dan yang kedua itu adalah paling uji jarah. Jangan pernah menyakiti tetangga. Sebagaimana kata Ustadz tadi, di kondisi kita kadang-kadang di sini karaokean, di sana dangdutan gitu ya. Dia nggak ngerti rupanya yang di tengah-tengah tadi ada orang baru melahirkan. Dia bersera dunia tuh. Terakhir dia terakhir ini tadi mau marah nggak bisa, mau cemana gitu. Gini kadang-kadang pada akhirnya terjadi situ menyakiti tetangga tanpa kita sadari. Inilah yang namanya tadi kata Rasulullah tadi, bisa dikategorikan orang-orang tidak beriman, larinya ke iman loh. Karena kata Rasulullah mangkani min wal yawmil akhir. Berarti itu orang yang enggak beriman. Itu tadi orang tak beriman itu bisa kita lihat itu. Kalau misalkan dia memang suka menyakiti tetangga, orang lain mau tenang dia mau ribut gitu kan. Itu udah bahaya itu. Orang lain mau tidur nyenyak, dia jam 12 masih karaokean, itu kurang ajar itu namanya itu. Tak beriman itu, tak pernah mengerti terhadap tetangganya. Makanya urusan bertetangga ini sangat pelik sekali. Mungkin ini bisa kita pahami, kita sama-sama bisa mengapakan bersama ini ya, menetapkan bersama bahwasanya perkara tetangga adalah perkara iman. Harus hati-hati kita. Makanya ini yang kita perlu jaga supaya masyarakat juga paham. Ada waktu-waktunya ketika menggunakan itu tadi kan, mau dia bermusik ya silahkan kan itu dia. Tapi harus mengerti lingkungan. Harus paham dengan tetangga sebelah. Ya, Ustaz Lutfi. Bagaimana kita perlu menerapkan adab bertetangga di dalam ajaran Islam? Bagaimana? Nah, yang pertama, Enak nih Ustaz Lutfi. Sambil minum. Supaya dia teruskan dalamnya. Ya, silakan lanjutkan. Yang pertama yaitu didahulukan dengan salam. Nah, jadi kita lihat sekarang ini banyak yang tidak memberikan salam. Oi, nggak ada salam. Karena Paling kok sekarang ini kok jumpa tetangga, Pak. ada ucapan salam. Padahal salam itu penting. Penting. Ucapan assalamualaikum. Ini sekarang sudah fokus. Menerapkan kita hidup bertetangga dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu tidak mengganggu tetangga. Yang dibilangkan Pak Idul tadi, yang artinya barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Nah itu tadi, jangan mengganggu tetangga. Yang ketiga yaitu cara mengatasi gangguan tetangga. Banyak yang sekarang mengganggu tetangga, dia tidak bersabar. Maka dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Allah tuh suka orang yang bersabar. Maka sekarang ini kita tengok tetangga, banyak yang dicemooh. Ada olok-olok, dia nggak bersabar, langsung dibalas. Terjadilah pertengkaran. Terjadilah pertengkaran. Makanya kalau kita hidup mengatasinya itu dengan kebaikan, maka bisa menjadikan aman bertetangga. Yang keempat yaitu yang terakhir, hindari mengobrol terlalu lama dengan tidak penting. Hal-hal yang tak penting. Hal yang tidak penting. Ini yang sekarang kita lihat. Orang hidup bertetangga, hina sana, hina sini. Gosip sana, gosip sana. Itulah yang disampaikan Bu Afrida tadi kan. Kalau dia nanti khawatirnya berlama-lama timbul gosip-gosip, mulai dari hal-hal A, B, C, D, E sampai semua dibahas, ya kan? Yang terakhir malah ujung-ujungnya nyakiti tetangga juga. Akhirnya itu dia mengakibatkan terbuka semua rahasia-rahasia, mulai dari terbongkar aib-aib, mulai rusak dari bertetangga, dan itu dia yang disampaikan tadi. Nah, kalau Ustaz Jul, kalau menurut saya menyakiti tetangga itu merupakan dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita dosanya lebih ringan dibandingkan dengan dia berzina dengan satu orang istri tetangganya. Halilata jarah itu dia. Ya, itu aja. itulah dia intinya ya. Menambahi poinnya, dalam hidup tetangga ini sebetulnya penting sekali. Kenapa? Kalau ada apa-apa di rumah kita, kalau sakit, bukan lagi saudara kita yang menolong, tetangga. Tetangga. Iya, kamu bisa nelpon ketika
ketika juga saudara kita datang, Ah, tetangga yang paling betul. utama. Makanya kita berbaik-baik dengan tetangga. Ah. Karena pertolongan paling utama yang menyuruh kita nanti ada kejadian sesuatu di rumah tangga kita, bukan keluarga kita, tapi tetangga kita. Makanya tadi dia disebutkan barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka janganlah ganggu tetangganya. Maka Artinya dari hidup memuliakanlah tetangganya. karena hidup tetangga itu Ya. ah, Begitu juga Pak Lufi, nggak boleh juga ganggu anak gadisnya. Nah, kalau mau langsung aja, nikah, pinang. Iya, ini tambah meriah nih kalau dari tetangga ya kan. Yang lebih susah lagi kalau melihat apa tuh Ben? Anak tetangga. Iya, nggak apa-apa kalau untuk dibina ya kan. Untuk dibina yang baik-baik ya itu dari ya. Jadi pada intinya bertetangga itu sangat perlu ya kan. Sangat perlu dan sangat-sangat diperlukan sekali. Berkaitan dengan iman tadi. Iya, karena berkaitan dengan Pak yuminuna billah. Ya, ini beriman dengan Allah. Salah satu itu juga pendekatannya. Maka selalulah apa yang disampaikan Ustaz Lutfi tadi, paling tidak ketika bertemu dengan tetangga dengan ucapan salam, ya kan? Supaya apa? Supaya ada saling memaafkan. Ketika orang udah ucapkan salam kok tidak dijawab kan? Alangkah naik itu berarti orangnya masih dikhawatirkan tentang kemuslimannya ataupun juga kepekaannya dalam bertetangga. Kemudian juga supaya ya janganlah mengganggu tetangga. Artinya kita harus paham dalam keberadaan tetangga kita tuh, kita lihat siapa-siapa yang di situ. Misalnya kalau ada orang-orang yang udah tua, anak-anak yang baru lahir, anak yang belum sakit, ketika kita menggunakan sesuatu jangan keras-keras kan itu dia. Ketika ada saatnya ya silahkan kan itu dia. Kemudian yang keempat, kita harus dalam bertetangga ini harus penuh dengan kesabaran. Bagaimana dikatakan tadi, innallaha ma'as sabirin. Karena memang kalau salah-salah dalam bertetangga ini mudah terpancing emosional. Ketika sudah terpancing emosional, maka akan mudah cekcok. Nah, inilah yang perlu dijaga sebagaimana dikatakan buah Frida tadi, jangan sampai terlalu lama-lama. Kan itu dia. Silakan aja berkomunikasi, silakan aja bertukar pikiran, tapi sebatas yang dia perlu. Jangan kalau sudah sampai dari pagi sampai sore sampai malam, itu pasti otomatis lain yang dibicarakan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini, atau ada yang memberikan kesimpulan? Sudah pas Owen. Ya, sudah siap ya. Oke, mudah-mudahan dalam podcast kita kali ini ada yang dapat bermanfaatnya, walaupun hanya sedikit, tapi paling tidak ada menjadi masukan-masukan dari kami selaku Pojalo Kementerian Agama Kota Kediri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan minum kopinya. Dua dapat apa sih? Dari seorang pun ganggu juga ya.